Kursi kulit Italia di ruangan eksekutif Dimas Pratama harganya lebih mahal dari mobil kebanyakan orang. Intan tidak tahu itu ketika tubuhnya yang kelelahan ambruk di kursi itu pada pukul 2.47 dini hari. Dia sudah mengepel lantai selama 16 jam tanpa henti di 3 tempat kerja berbeda. Lututnya nyeri, tangannya perih karena pemutih. Matanya perih karena kelelahan yang tidak bisa dilawannya lagi. Cuma 5 menit, katanya pada diri sendiri saat kelopak matanya mulai berat. Tidak ada yang datang ke kantor selarut ini. Dia salah. Pada pukul 3.15 dini hari, lift pribadi Dimas Pratama terbuka dengan bunyi lembut yang tidak didengar Intan. Tubuhnya yang setinggi 190 cm melangkah ke dalam kegelapan ruang eksekutifnya, hanya diterangi oleh gemerlap cakrawala Jakarta yang bersinar melalui jendela kaca dari lantai ke langit-langit. Dia menyalakan lampu dan di sanalah dia, seorang wanita tertidur di kursinya di belakang mejanya, troli kebersihannya ditinggalkan begitu saja di sampingnya, ember dan pel berserakan seolah dia sudah menyerah pada hidup. Rahang Dimas mengeras sampai giginya sakit. Kepala keamanannya, mantan TNI bernama Budi, muncul di bahunya. "Pak, saya akan menyingkirkannya segera." "Tidak." Suara Dimas dingin seperti musim kemarau di puncak gunung. "Biarkan dia tidur." Budi berkedip kebingungan. Semua orang yang bekerja untuk Dimas Pratama tahu tentang kebutuhan obsesifnya akan keteraturan, kendali, dan kebersihan. Pria ini memakai sarung tangan hanya untuk berjabat tangan di rapat bisnis. Kantornya dibersihkan mendalam 2 kali sehari. Dia pernah memecat seorang eksekutif karena meninggalkan noda kopi di meja rapat, dan sekarang dia ingin membiarkan tukang bersih-bersih sembarangan tidur di ruang pribadinya. "Pak," Budi bertanya hati-hati. Mata gelap Dimas tidak pernah lepas dari sosok Intan yang tertidur saat dia mengangkat teleponnya. "Carikan nomor PT Marto Bersih Sejahtera, nomor pribadi pemiliknya." "Ya, saya tahu jam berapa sekarang." "Saya tidak peduli." 5 menit. Dia menutup telepon dan terus memperhatikan Intan tidur, pikirannya sudah menghitung. Lalu dia membuat panggilan lain. "Budi, bawakan saya tongkat." "Tongkat, Pak?" "Penggaris." Sesuatu yang tajam dan runcing. Sesuatu yang panjang. Budi tahu lebih baik untuk tidak mempertanyakannya. "Baik, Pak." 2 menit kemudian, Budi kembali dengan penggaris kayu panjang. Dimas mengambilnya, wajahnya topeng amarah dingin. "Semua keluar?" Dimas memerintah, suaranya rendah dan berbahaya. "Sekarang." Tim keamanan saling bertukar pandang bingung, tapi berbaris masuk ke lift tanpa sepatah kata lagi. Pintu tertutup dengan bisikan lembut, meninggalkan Dimas sendirian dengan penyusup yang berani melanggar tempat sucinya. Dia perlahan menarik sepasang sarung tangan kulit hitam, jenis yang dipakainya ketika kontaminasi tidak bisa dihindari. Gerakannya presisi, terkendali, dan menakutkan. Dia mendekati kursi, penggaris dipegang seperti senjata. Intan tetap tertidur, sama sekali tidak sadar bahwa pria paling berkuasa di Jakarta berdiri di atasnya, bersiap membangunkannya dengan cara yang tidak akan pernah dia lupakan. Apa yang akan Dimas lakukan dengan tongkat itu? Dan bagaimana seorang tukang bersih-bersih bisa tertidur di kantor seorang miliarder yang mengendalikan segalanya dan semua orang di sekitarnya? Cerita ini akan membawamu dalam perjalanan yang tidak akan kau lupakan. Tekan tombol subscribe sekarang dan nyalakan notifikasi karena apa yang terjadi selanjutnya akan mengejutkanmu sampai ke tulang. Sekarang, mari kita kembali ke tempat semua mimpi buruk ini dimulai. 3 hari sebelumnya, bau disinfektan membakar hidung Intan saat dia duduk di samping tempat tidur rumah sakit Bu Ratna. Bunyi bip berirama dari monitor jantung, satu-satunya suara di ruangan steril itu. Bu Ratna tidak sadarkan diri, sudah 2 hari sekarang, tubuhnya terlalu lemah untuk melawan kanker yang memakannya dari dalam. Seorang dokter berseragam biru masuk dengan tenang. "Mbak Intan." Intan berdiri. "Ya, bagaimana keadaannya?" Ekspresi Dokter Surya ramah tapi serius. "Kondisinya memburuk. Pengobatan eksperimental berhasil tapi lambat. Kami perlu melakukan operasi untuk mengangkat tumor utama sekarang atau kami berisiko kehilangan kesempatan yang sudah kami ciptakan." "Kapan? Seberapa cepat?" "Dalam seminggu." Tapi Dokter Surya ragu-ragu. "Ada masalah tunggakan pembayaran. Rumah sakit membutuhkan setidaknya setengah dari total biaya di muka sebelum mereka menjadwalkan operasi." "Setengah?" Perut Intan jatuh.
Berapa setengahnya? Setidaknya 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah. Intan merasa ruangan berputar. Dia menghasilkan Rp25.000 per jam di warung makan, Rp30.000 di perusahaan kebersihan. Bahkan bekerja 80 jam seminggu, dia beruntung bisa membawa pulang 5 juta rupiah sebulan setelah sewa dan tagihan. Saya tidak punya uang sebanyak itu, Intan berbisik, kata-katanya hampir tidak terdengar. Saya mengerti, tapi tanpa operasi itu. Maaf, Mbak Intan. Kami perlu melihat kemajuan dalam rencana pembayaran pada akhir minggu. Dokter Surya pergi dan Intan merosot kembali ke kursinya, beban 2 miliar rupiah menghancurkan dadanya. Sahabat Intan, Kesha, menemukannya 20 menit kemudian di musola rumah sakit, yang kosong kecuali Intan dan seorang wanita tua yang berdoa dalam bahasa Arab di barisan depan. Ini dia. Kesha duduk di samping Intan, menyeimbangkan 2 cangkir kopi rumah sakit yang tidak enak. Suster Dewi bilang kamu terlihat seperti akan pingsan. Apa yang terjadi? 2 miliar rupiah. Apa? Itu yang aku butuhkan. Setengah dari tagihan Mama untuk operasinya pada akhir minggu. Intan menerima kopi dengan penuh syukur, membiarkan kehangatannya meresap ke tangan dinginnya. Aku menghasilkan mungkin 5 juta rupiah sebulan. Hitung sendiri. Kesha bersiul pelan. Ya Allah, aku rasa bahkan dia tidak punya uang sebanyak itu untuk disisihkan sekarang. Meskipun segalanya, Kesha tersenyum kecil mendengar itu. Duh, jangan sampai Bu Ustadzah Putih dengar kamu bicara begitu. Dia akan membuat seluruh pengajian mendoakanmu karena dosa. Intan hampir tertawa, tapi yang keluar malah isakan. Kesha langsung memeluknya, dan Intan membiarkan dirinya menangis dengan benar. Jenis tangisan jelek di mana kau tidak bisa bernapas dan hidungmu meler dan kau terdengar seperti binatang terluka. Aku tidak bisa kehilangan dia, Kesha. Intan terengah-engah di sela isakan. Dia satu-satunya yang aku punya. Kalau Mama meninggal, Mamamu tidak akan meninggal, Kesha berkata tegas. Bu Ratna adalah wanita terkuat yang aku kenal. Dia selamat tumbuh besar di bagian keras kota ini. Dia selamat membesarkanmu sendirian setelah ayahmu pergi. Dia selamat bekerja 2 pekerjaan selama 20 tahun. Dia akan selamat dari ini juga. Tapi tidak kalau aku tidak bisa membayar operasinya. Kalau begitu kita cari cara untuk membayarnya. Kesha mundur dan menatap Intan langsung di mata. Berapa pekerjaan yang kamu kerjakan sekarang? 3. Shift pagi di warung makan, sore membersihkan kantor di Sudirman, malam membersihkan di bandara. Itu tidak cukup. Kamu butuh lebih. Intan tertawa pahit. Lebih? Kesha? Aku sudah tidur cuma 4 jam sehari. Kapan tepatnya aku harus memasukkan pekerjaan lain? Aku tidak tahu, tapi kamu harus mencari cara. Kesha tidak kejam. Dia realistis, yang memang dibutuhkan Intan. Dengar, sepupuku Citra bekerja untuk perusahaan kebersihan mewah yang melayani semua gedung tinggi di Sudirman. PT Marto Bersih Sejahtera atau semacamnya. Mereka membayar lebih baik dari yang kamu dapat sekarang, dan mereka selalu merekrut karena pekerjaannya berat dan kebanyakan orang berhenti. Berapa lebih baik? Rp50.000 per jam plus lembur. Dan selalu ada lembur. Orang kaya ini mau kantornya dibersihkan di jam-jam aneh, jadi kamu akhirnya kerja shift ganda terus. Pikiran Intan sudah menghitung. Rp50.000 per jam, tarif lembur. Kalau dia bisa dapat 40 jam seminggu di sana, plus tetap kerja di warung makan. Bisa tolong kirim nomor Citra? Sudah. Kesha mengeluarkan teleponnya. Tapi Intan, aku serius dengan yang aku bilang. Kamu juga harus jaga dirimu. Janji kamu akan makan setidaknya 1 kali makanan sungguhan sehari dan minum vitamin. Deal. Deal. Mereka berjabat tangan seperti mereka masih 10 tahun, membuat janji kelingking tentang berbagi jajanan dan menyimpan rahasia. Dulu ketika masalah terbesar dalam hidup Intan adalah apakah dia akan dapat sepatu baru sebelum sekolah dimulai. Sekarang dia menghadapi utang 2 miliar rupiah dan kemungkinan hukuman mati ibunya. Apapun yang diperlukan, Intan mengulangi pada dirinya sendiri saat menuju ke atas untuk menjenguk mamanya sebelum shift warung makannya dimulai. Apapun yang diperlukan. 3 minggu kemudian, Intan mulai bekerja untuk PT Marto Bersih Sejahtera. Orientasi diadakan di gedung kantor kumuh yang berbau apak dan keputusasaan.
Intan duduk di kursi lipat antara seorang wanita yang terus batuk tanpa menutup mulutnya dan seorang anak laki-laki remaja yang tidak mungkin lebih dari 16 tahun, mungkin berbohong tentang umurnya untuk mendapat pekerjaan. Di depan ruangan, seorang pria bertubuh besar berusia 50-an dengan noda keringat di ketiaknya menunjuk ke presentasi PowerPoint yang terlihat seperti dibuat tahun 1997. PT Marto Bersih Sejahtera menyediakan kebersihan premium untuk komunitas bisnis elit Jakarta. Dia berbicara monoton. Klien kami mengharapkan keunggulan. Mereka mengharapkan kebijaksanaan. Mereka mengharapkan ketidakterlihatan. Wanita yang batuk mengangkat tangannya. Apa artinya itu, ketidakterlihatan? Artinya kamu melakukan pekerjaanmu tanpa terlihat. Kamu membersihkan setelah jam kerja. Kamu tidak menyentuh apapun yang pribadi. Kamu tidak mengintip. Kamu tidak mencuri. Kamu tidak ada bagi mereka kecuali sebagai alasan kantor mereka bersih sempurna ketika mereka tiba di pagi hari. Mengerti? Semua orang mengangguk. Bagus. Sekarang, mari bicara tentang klien terpenting kami. Pak Marto mengklik ke slide berikutnya dan sebuah gedung pencakar langit besar muncul di layar. Gedung Pratama Tower. 68 lantai ruang kantor, kondominium mewah, dan retail. Kami melayani seluruh gedung, tapi lantai 60-68 istimewa. Kenapa? Seseorang bertanya. Karena disitulah dia bekerja. Suara Pak Marto mengambil nada hampir hikmat. Dimas Pratama, Direktur Utama Pratama Group, salah satu pria terkaya di Indonesia. Dia memiliki gedung ini dan sekitar 50 lainnya di seluruh negeri. Intan mencondongkan tubuh ke depan, mempelajari gedung di layar. Dia pernah melihatnya sebelumnya, semua orang di Jakarta pernah melihatnya. Tidak mungkin melewatkan menara baja dan kaca berkilau yang mendominasi cakrawala seperti jari tengah terhadap kemiskinan. Pak Dimas itu sangat teliti, Pak Marto melanjutkan dengan hati-hati. Dia punya persyaratan yang sangat spesifik tentang bagaimana lantai pribadinya dirawat. Semuanya harus sempurna. Dan maksud saya sempurna. Kamu melewatkan satu titik, kamu dipecat. Kamu memindahkan sesuatu di mejanya, kamu dipecat. Kamu terlambat, kamu dipecat. Kamu bernapas salah, kamu mungkin dipecat. Tawa gugup menyebar di ruangan. Pak Marto tidak tertawa. Saya tidak bercanda. Dalam setahun terakhir, saya kehilangan 14 karyawan karena standar Pak Dimas. Dia menelepon saya secara pribadi untuk melaporkan pelanggaran. Jadi, kalau kamu ditugaskan di lantai Pratama, kamu harus siap bekerja lebih keras dari yang pernah kamu kerjakan seumur hidupmu. Ada pertanyaan? Intan mengangkat tangannya. Berapa bayaran tugas Pratama? Pak Marto tersenyum untuk pertama kalinya. Rp75.000 per jam plus lembur plus bonus penyelesaian kalau kamu bertahan 6 bulan tanpa dipecat. Ruangan menjadi sunyi. Rp75.000 per jam adalah uang yang mengubah hidup untuk orang seperti mereka. Bagaimana kami mendapat tugas itu? Intan bertanya. Kamu tidak mendapatkannya. Kamu bertahan cukup lama sampai aku mempercayaimu dan kemudian mungkin aku akan menempatkanmu di rotasi Pratama. Senyum Pak Marto memudar. Tapi biar saya perjelas, pekerjaan itu akan memakanmu hidup-hidup. Dimas Pratama adalah seorang perfeksionis dengan OCD dan masalah kendali yang akan membuat jenderal militer terlihat santai. Dia akan membuat hidupmu neraka. Dia akan menemukan setiap kekurangan. Dia akan. Saya ambil. Intan menyela. Semua orang berbalik menatapnya. Pak Marto mengangkat alis. Maaf, saya akan ambil tugas Pratama. Kapanpun Bapak siap mempercayai saya mau. Suara Intan mantap, percaya diri. Di dalam, jantungnya berdebar, tapi dia tidak bisa menunjukkannya. Saya butuh uangnya. Saya akan bekerja lebih keras dari siapapun. Saya tidak akan mengeluh. Saya tidak akan berhenti. Pak Marto mempelajarinya untuk waktu yang lama. Kamu punya masalah keluarga, tagihan medis, utang? Intan mengangguk. Semua orang yang menjadi sukarelawan untuk tugas Pratama punya sesuatu yang mendesak yang mendorong mereka, Pak Marto berkata pelan. Itu satu-satunya alasan siapapun mau bertahan dengannya. Baiklah, Mbak Intan. Intan. Mbak Intan, kamu mulai rotasi reguler besok. Shift malam, lantai 10-20. Kamu kerja bagus.
Jangan beri saya masalah. Datang tepat waktu setiap hari selama 2 minggu. Lalu kita bicara soal Pratama. Terima kasih, Pak. Setelah orientasi, Intan berjalan keluar ke angin musim kemarau Jakarta, merasakan sesuatu yang tidak dirasakannya selama berbulan-bulan. Harapan, Rp75.000 per jam. Kalau dia bisa mendapat pekerjaan Pratama itu dan tetap kerja shift warung makan, kalau dia bisa kerja lembur cukup, kalau dia bisa bertahan beberapa bulan, dia bisa menyelamatkan mamanya. Apapun yang diperlukan, pikirnya lagi saat menuju halte Transjakarta. Apapun yang diperlukan. Intan bertahan tepat 13 hari sebelum Pak Marto memanggilnya ke kantornya. Kamu bagus, katanya tanpa basa-basi. Cepat, teliti, tidak ada keluhan dari pengelola gedung manapun. Citra benar tentangmu. Intan berdiri di depan mejanya, masih dalam seragam kebersihannya, berbau seperti pembersih industri dan kelelahan. Terima kasih, Pak. Jangan berterima kasih dulu. Pak Marto bersandar di kursinya, yang berderit di bawah beratnya. Saya kekurangan staf di lantai Pratama. 3 orang berhenti minggu lalu. Salah satunya benar-benar menangis ketika menyerahkan pengunduran dirinya. Bilang dia lebih suka jadi pengangguran daripada berurusan dengan kegilaannya 1 hari lagi. Saya tidak akan berhenti. Intan berkata. Kamu tidak tahu itu? Ya, saya tahu. Intan menatap matanya langsung. Mama saya punya kanker stadium 4. Operasinya lebih mahal dari yang akan saya hasilkan dalam 3 tahun. Saya butuh pekerjaan ini, Pak Marto. Saya tidak akan berhenti. Saya tidak akan kacau. Saya akan melakukan apapun yang diperlukan. Pak Marto menghela napas berat. Kamu akan menyesal dengan kata-kata itu. Tapi baiklah. Mulai malam ini, kamu tugas Pratama, lantai 60-68. Kamu kerja dari tengah malam sampai jam 8 pagi. Lantainya harus bersih sempurna sebelum karyawan pertama tiba jam 7.30. Bagaimana dengan pekerjaan warung makan saya? Itu masalahmu untuk dicari tahu. Pratama malam. Kamu mau uangnya, kamu buat itu berhasil. Intan menghitung cepat di kepalanya. Shift warung makan berakhir jam 11 malam. Kalau dia naik Transjakarta Express, dia bisa sampai di gedung Pratama Tower tengah malam. Kerja sampai jam 8 pagi, tidur sampai jam 2 siang, kembali ke warung makan jam 3 sore. 4 jam tidur. Dia pernah bertahan dengan lebih sedikit selama minggu ujian di Politeknik sebelum harus putus kuliah. Saya bisa buat itu berhasil, Intan berkata. Kalau begitu selamat, Mbak Intan. Pak Marto menggeser binder tebal melintasi mejanya. Ini manual Pratama. Ini berisi setiap persyaratan untuk membersihkan lantainya. Baca, hafalkan, hidupilah. Shift pertamamu malam ini tengah malam. Jangan terlambat. Pada pukul 23.47, Intan berdiri di depan gedung Pratama Tower, leher mendongak ke belakang, mencoba melihat puncaknya. Lebih mengintimidasi dari dekat. Panel kaca memantulkan lampu kota seperti cermin, membuat seluruh struktur tampak bersinar dengan kekuatan yang terkendali. Lobi yang terlihat melalui jendela semuanya marmer dan seni modern dan jenis kekayaan yang Intan hanya pernah lihat di film. Dia menarik napas dalam, menegakkan bahunya, dan berjalan melalui pintu putar. Kru kebersihan? Satpam di meja bertanya tanpa mendongak. Ya, Pak. Intan. Malam pertama di lantai Pratama. Sekarang, Satpam itu mendongak dan sesuatu seperti simpati melintas di wajahnya. Dia berkulit coklat, mungkin berusia 60-an, dengan uban di rambutnya dan mata yang baik. Malam pertama, ya Allah semoga kuat. Kamu tahu apa yang kamu hadapi, Nak. Saya sudah baca manualnya. Membacanya dan menjalaninya adalah 2 hal berbeda. Satpam itu, tanda namanya bertuliskan Pak Wawan, mengeluarkan tablet dan meminta Intan untuk tanda tangan. Pak Dimas teliti tentang segalanya, dan maksud saya segalanya. Gadis terakhir yang bekerja di lantainya dipecat karena meninggalkan kabel penyedot debu digulung ke arah yang salah. Bapak bercanda. Saya berharap. Pak Wawan menyerahkan lencana dan kartu akses. Ini memberimu akses lift ke lantai 60 ke atas. Lift service di pojok. Kamu akan bekerja sendirian di atas sana. Pak Dimas tidak suka banyak orang di ruangannya. Sendirian. Semua 9 lantai.
Semua 9 lantai. Kamu punya 8 jam. Sebaiknya mulai. Pada pukul 2.30 dini hari, Intan mengerti mengapa 3 orang berhenti minggu lalu. Lantai Pratama sudah sempurna sejak awal. Seperti membersihkan ruangan yang sudah bersih, mencari kotoran tak terlihat yang mungkin menyinggung pria yang tampaknya melihat ketidaksempurnaan yang manusia normal tidak bisa rasakan. Tapi bukan hanya kebersihannya yang melelahkan. Itu tekanannya. Setiap permukaan yang Intan sentuh terasa penting. Meja konferensi di lantai 63 mungkin lebih mahal dari rumah masa kecilnya. Seni modern di dinding terlihat seperti sesuatu dari museum. Karpetnya begitu tebal dan sempurna dia merasa bersalah menginjaknya dengan sepatu murahnya. Dan di mana-mana ada tanda-tanda kendali obsesif Dimas Pratama. Buku-buku disusun berdasarkan tinggi dan warna. Cangkir kopi di ruang istirahat ditempatkan dengan pegangan menghadap keluar berjarak rata. Bahkan pulpen di meja disejajarkan paralel dengan tepi meja. Intan mendapati dirinya menahan napas saat membersihkan, takut mengganggu keteraturan sempurna dunia sempurna ini. Ketika dia sampai di lantai 68, ruang eksekutif pribadi Dimas Pratama, dia sudah terlambat dari jadwal dan kelelahan sampai ke tulang. Ruang eksekutif itu seperti sesuatu dari film. Jendela dari lantai ke langit-langit menghadap Teluk Jakarta. Meja seukuran dapur apartemennya terbuat dari kayu gelap yang mungkin lebih mahal dari mobilnya. Seni asli di dinding, bukan cetakan, tapi lukisan sungguhan dengan tekstur dan tanda tangan. Dan kursi itu, kursi kulit Italia yang indah dan lembut di belakang meja besar itu. Intan tahu dia tidak boleh. Manual secara eksplisit mengatakan jangan pernah duduk di furnitur klien, tapi kakinya berteriak, punggungnya sakit, dan kursi itu terlihat sangat nyaman. Cuma sebentar, katanya pada dirinya sendiri, cuma untuk mengistirahatkan kakiku sambil mengatur napas. Dia tenggelam ke kursi, dan rasanya seperti duduk di awan. Kulitnya selembut mentega, bantalannya sempurna, tingginya disesuaikan dengan tepat. Intan menutup matanya. Cuma 1 menit. Lalu kembali kerja. Dia terbangun oleh sesuatu yang menusuk lengannya. Bukan jari, penggaris. Bangun. Suaranya dalam, dingin, dan sangat marah. Mata Intan terbuka lebar, dan di sanalah dia. Dia pasti pria paling tampan yang pernah dilihatnya. Orang asing itu berdiri di atasnya, 190 cm amarah terkendali dalam setelan 3 potong yang mungkin lebih mahal dari 3 bulan gajinya. Kulitnya coklat gelap, rambutnya dipotong pendek, rahangnya cukup tajam untuk memotong kaca. Tapi matanya lah yang membuat darah Intan membeku. Coklat gelap, hampir hitam, dan sama sekali tanpa ampun. Intan mencoba melompat dari kursi, tapi tubuhnya yang kelelahan tidak mau bekerja sama. Dia setengah jatuh, setengah tersandung, menahan diri di meja. Saya sangat minta maaf. Saya tidak bermaksud. Kamu tertidur di kursiku di kantorku. Setiap kata diartikulasikan dengan presisi seperti dia berbicara kepada seseorang yang sangat bodoh. Apakah kamu tahu berapa banyak kode kesehatan yang baru saja kamu langgar? Otaknya terguncang. Tunggu, kantornya? Pria ini Dimas Pratama? Dia membayangkannya hanya seorang pria tua pemarah. Sepertinya dia hanya benar yang pertama. Maaf, Pak Dimas. Saya hanya... Keluar, tolong keluar. Suara Dimas tidak naik volumenya, tapi perintah di dalamnya membuat Intan tersentak. Saya menelepon Marto sekarang. Kamu dipecat. Keamanan akan mengawalmu keluar dari gedung. Panik mencengkeram dada Intan. Tidak. Dia tidak bisa dipecat. Tidak sekarang. Tidak ketika operasi Mama dijadwalkan minggu depan, dan dia sudah kekurangan untuk cicilan pembayaran. Tolong, Pak Dimas. Suara Intan pecah. Tolong jangan pecat saya. Saya butuh pekerjaan ini. Ibu saya sakit. Dia punya kanker, dan saya butuh uang untuk operasinya. Saya akan bekerja lebih keras. Saya tidak akan duduk lagi. Saya akan. Semua orang punya cerita sedih. Dimas menyela dengan dingin. Dia berjalan mengelilingi mejanya, memberi Intan jarak lebar, dia perhatikan, dan meraih teleponnya. Ceritamu tidak menarik bagiku. Intan melakukan sesuatu yang bodoh. Kemudian sesuatu yang putus asa.
Dia melompat ke depan dan meraih pergelangan tangannya sebelum dia bisa mengangkat telepon. Tolong, dia memohon. Tolong, dunia meledak, bukan dengan rasa sakit atau jijik, tapi dengan sengatan listrik murni yang menembak naik ke lengan Intan dan langsung menembus seluruh tubuhnya. Seperti menyentuh kabel hidup, tapi alih-alih menyakiti, itu mengirimkan kesemutan menyenangkan kemana-mana, arus hangat dan mengejutkan yang membuatnya terkesiap dan melepaskan seketika. Dimas mundur seperti dia membakarnya. Seluruh tubuhnya tersentak ke belakang dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga sikunya mengenai tepi meja. Telepon terbang. Melayang di udara seolah dalam gerakan lambat, jungkir balik dan menghantam lantai marmer dengan suara seperti tembakan. Layarnya hancur menjadi 1000 keping. Untuk sesaat, ada keheningan mutlak. Intan menatap telepon yang hancur, pikirannya terhuyung dari sengatan aneh dan menyenangkan yang baru dia rasakan. Dimas menatap pergelangan tangannya yang telanjang di mana dia menyentuhnya, wajahnya terpelintir dalam sesuatu antara kejutan dan sesuatu yang lain sepenuhnya. Sesuatu yang terlihat hampir seperti keheranan. Telepon itu, Dimas berkata sangat pelan, matanya masih terpaku pada pergelangan tangannya. Harganya 1,2 miliar rupiah. Dunia Intan berputar. 1,2 miliar? Apa? Dibuat khusus, terenkripsi, satu-satunya di dunia. Dan kamu baru saja menghancurkannya. Dimas akhirnya menatapnya dan ada sesuatu yang aneh di tatapannya sekarang. Sesuatu yang menghitung. Kamu akan membayarnya. Setiap rupiah. Saya tidak punya 1,2 miliar rupiah. Kamu akan melunasinya dengan bekerja. Suara Dimas dingin, tapi matanya terus melirik ke pergelangan tangannya. Mulai malam ini, melunasi bagaimana? Intan bertanya, pikirannya masih berputar dari sensasi listrik aneh itu. Saya punya koki, 2 pembantu rumah tangga, dan 2 staf perawatan yang menangani segalanya di rumah saya, Dimas berkata, suaranya bisnis, tapi matanya masih jauh. Saya akan memberi mereka semua cuti panjang. Kamu akan menggantikan mereka. Mulut Intan ternganga. 1 orang tidak bisa melakukan pekerjaan 5 orang. Kalau begitu kamu akan bekerja sangat keras. Dimas mengeluarkan telepon lain. Rupanya dia punya cadangan dan mulai mengetik. Kamu akan tiba di penthouse saya setiap pagi jam 6. Kamu akan memasak, membersihkan, menjalankan urusan, dan menangani setiap aspek rumah tangga saya sampai jam 6 sore. 12 jam sehari, 6 hari seminggu. Itu. Tidak. Intan menyela, harga dirinya akhirnya bangkit. Tidak, saya tidak akan jadi pembantumu. Saya lebih baik masuk penjara. Dia berbalik dan berlari keluar dari kantor, tidak menunggu dikawal. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia hanya berlari, jantungnya berdebar, pikirannya terhuyung dari sentuhan listrik itu dan tawaran gila dan kesombongan pria ini yang berpikir dia bisa membeli hidupnya. Dia berlari sampai ke lift service dan tidak berhenti sampai dia keluar dari gedung dan di jalan, memanggil taksi online ke rumah sakit. Intan menerobos masuk ke RS Cipto Mangunkusumo pada pukul 4.12 dini hari, dadanya terengah, pikirannya kacau, dia berlari ke kamar Bu Ratna dan menemukan tim dokter dan perawat mengelilingi tempat tidur. Jantungnya berhenti. Apa yang terjadi? Ada apa? Dokter Surya berbalik, wajahnya muram. Mbak Intan, kondisi ibu Anda memburuk. Dia mengalami serangan jantung. Kami sudah menyadarkannya, tapi kondisinya kritis. Kami perlu melakukan operasi darurat sekarang kalau dia punya kesempatan untuk bertahan. Kalau begitu lakukan, Intan menangis. Kami tidak bisa, Dokter Surya berkata lembut. Tidak tanpa pembayaran. Rumah sakit membutuhkan setidaknya setengah dari total biaya sebelum kami bisa melanjutkan prosedur seberisiko ini. Itu 2 miliar rupiah, Mbak Intan. Kami butuh sekarang. Tepat saat dia mengatakannya, 2 pria besar berjas gelap muncul di belakangnya. Budi, kepala keamanan Dimas dan penjaga lainnya. Mbak Intan, Budi berkata, suaranya dingin. Pak Dimas meminta kehadiran Anda segera. Tidak, Intan menangis, menunjuk ke kamar ibunya. Saya tidak akan kemana-mana. Ibu saya sekarat. Dia akan mati bagaimanapun kalau kamu tidak ikut kami, penjaga lainnya berkata, meraih lengannya. Tepat saat itu, telepon Budi berdering. Dia menjawabnya. Pak. Intan bisa mendengar suara Dimas, samar tapi jelas di ujung sana.
Itu dokternya? Aktifkan speaker. Budi mengetuk layar. Suara Dokter Surya memenuhi ruang kecil itu. Maaf, tanpa dana, tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Kami tidak bisa membayarnya. Suara Dimas memotong melalui speaker, tajam dan memerintah. Semuanya, saldo penuh. Transfer dananya sekarang. Saya mau dia di ruang operasi dalam 1 jam. Budi menatap Intan, ekspresinya tidak terbaca. Pak, Anda yakin totalnya? Saya tahu berapa totalnya. Lakukan. Budi menutup telepon dan membuat panggilan. Joko, transfer 4,5 miliar rupiah ke RS Cipto Mangunkusumo. Pasien Ratna. Tandai sebagai pembayaran lunas sekarang. Dokter Surya menatap, mulutnya terbuka. Siapa? Siapa ini? Seseorang yang percaya dalam membayar utangnya. Suara Dimas terdengar lagi melalui telepon, kali ini ditujukan kepada Intan. Dan menagih apa yang menjadi haknya. Kamu menolak tawaranku, Mbak Intan. Jadi sekarang ketentuannya berubah. Tagihan medis ibumu dibayar lunas, tapi sekarang kamu berutang 5,7 miliar rupiah kepadaku. Dengan 75.000 rupiah per jam, bekerja untukku 12 jam sehari, 6 hari seminggu. Itu akan memakan waktu sekitar 2 tahun untuk melunasinya. Intan merasakan darah mengering dari wajahnya. Kamu tidak bisa. Saya sudah melakukannya. Suara Dimas dingin. Final. Kamu mulai di penthouse saya besok pagi. Jam 6 tepat. Jangan terlambat. Sambungan terputus. Dokter Surya menatap Intan. Saya tidak mengerti apa yang terjadi di sini, tapi dananya baru saja masuk. Ibu Anda sedang dipersiapkan untuk operasi sekarang. Dia punya kesempatan. Intan melihat melalui jendela ke ruang operasi di mana mereka membawa ibunya pergi. Kesempatan. Itu satu-satunya yang pernah dia inginkan. Dan harganya adalah 2 tahun hidupnya. Kalau kamu pikir Dimas baru saja mempermainkan Intan seperti biola dan dia terjebak selamanya, komen dia terjebak. Kalau kamu pikir ada lebih dari obsesi Dimas untuk membuatnya bekerja untuknya, komen ini bukan soal telepon. Bagaimanapun, tekan tombol like dan subscribe dan mari kita lihat apa yang terjadi ketika Intan pindah ke rumah Dimas. Alamat yang Dimas kirim ke Intan ada di Menteng, salah satu lingkungan paling mahal di Jakarta. Intan berdiri di luar gedung kaca ramping itu pada pukul 5.52, menatap ke atas menara yang menghadap Teluk Jakarta seperti memiliki pemandangan itu. Dia naik Transjakarta 3 kali untuk sampai ke sini karena tidak mampu bayar Gojek dan sekarang dia berdiri di lobi pribadi dengan kartu akses di tangan gemetar. Liftnya pribadi. Langsung ke penthouse. Tidak ada pemberhentian di antara. Kamu bisa melakukan ini. Intan berkata pada dirinya sendiri. Cuma 2 tahun. 2 tahun memasak dan membersihkan untuk miliarder gila kontrol dan kemudian mama sehat dan kamu bebas dan ini semua cuma kenangan buruk. Dia menggesek kartu akses. Pintu lift terbuka. Intan melangkah masuk dan pintu tertutup di belakangnya dengan bisikan lembut yang terdengar seperti jebakan yang menutup. Penthouse itu persis seperti yang Intan bayangkan dan entah bagaimana lebih buruk. Semuanya putih dan krom dan kaca. Furniturnya terlihat seperti milik museum. Seni di dinding pasti asli dan pasti lebih mahal dari yang akan Intan hasilkan seumur hidupnya. Jendela dari lantai ke langit-langit menampilkan pemandangan Teluk Jakarta yang begitu indah sampai menyakitkan. Dan semuanya benar-benar sempurna obsesif bersih. Tidak ada setitik debu, tidak ada satu barang pun yang tidak pada tempatnya. Bahkan bantal sofa disusun pada sudut yang presisi seperti seseorang mengukurnya dengan busur derajat. Kamu 8 menit lebih awal. Intan terlonjak dan berbalik. Dimas berdiri di pintu yang tidak dia sadari. Berpakaian olahraga, pakaian atletik mahal yang memamerkan bahu lebarnya dan tubuh berotot. Dia punya handuk di lehernya dan botol air di tangannya. Dia pasti baru selesai olahraga. Dia terlihat bagus. Sangat bagus. Jenis bagus yang membuat mulut Intan kering meskipun faktanya dia seharusnya membencinya. Saya pikir lebih awal lebih baik daripada terlambat, Intan berkata, mencoba menjaga suaranya tetap stabil. Lebih awal tidak terduga. Tidak terduga mengganggu jadwalku. Mata gelap Dimas menyapu dia, menilai, tapi kurasa itu menunjukkan inisiatif. Ada jadwal di meja dapur. Ikuti dengan tepat. Aku akan di kantorku bekerja.
Jangan ganggu aku kecuali gedung terbakar. Dia menghilang melalui pintu lain sebelum Intan bisa merespons. Intan berdiri di ruang tamu besar sendirian dan mengeluarkan napas yang tidak dia sadari dia tahan. 2 tahun, dia mengingatkan dirinya sendiri. Kamu bisa bertahan apapun selama 2 tahun. Jadwalnya diketik, dicetak, dan dilaminasi. Tentu saja. Jadwal harian. Staf rumah tangga. Jam 6 pagi. Siapkan sarapan. Telur dadar putih telur dengan bayam dan tomat. Tanpa keju. 1 potong roti gandum. Kering. Kopi tubruk. Diseduh manual. Tepat 4 menit waktu seduh. Jus jeruk segar diperas pagi itu. Bukan dari karton. Jam 7 pagi. Sajikan sarapan. Letakkan di ruang makan di taplak sisi timur. Peralatan makan tepat 2,5 cm dari tepi piring. Pegangan cangkir kopi di posisi jam 3. Jam 7.30 pagi. Bersihkan dapur. Cuci semua piring segera. Lap meja dengan larutan antiseptik. Pel lantai. Daftar itu berlanjut berhalaman-halaman. Setiap menit dari 12 jam hari Intan diperhitungkan. Dijadwalkan, dikendalikan, seperti semua hal lain dalam hidup Dimas Pratama. Intan menemukan dapur yang lebih besar dari seluruh apartemennya dan mulai bekerja. Telur dadarnya bencana. Bukan bencana membakar dapur seperti yang mungkin dilakukan beberapa orang, tapi pasti bukan kreasi empuk sempurna yang tampaknya diminta jadwal. Telurnya agak kenyal. Sayurannya tidak terdistribusi merata, dan ketika Intan mencoba membaliknya, semuanya pecah menjadi potongan telur orak-arik. Sial, Intan bergumam, menatap kekacauan di wajan. Dia menyendoknya ke piring bagaimanapun, menatanya sebaik mungkin, dan menambahkan roti dan kopi dan jus jeruk yang butuh 20 menit untuk diperas dengan tangan. Karena, tentu saja, Dimas tidak punya alat peras listrik. Dia punya alat peras manual mewah yang membutuhkan usaha nyata. Tepat jam 7 pagi, Intan membawa nampan ke ruang makan. Dimas sudah duduk, membaca sesuatu di tabletnya, mengenakan setelan segar yang mungkin lebih mahal dari mobil Intan. Dia tidak mendongak ketika dia masuk. Intan meletakkan piring di taplak, sisi timur, persis seperti kata jadwal. Dia memposisikan peralatan makan tepat 2,5 cm dari tepi. Dia memutar cangkir kopi sehingga pegangannya di jam 3. Dimas melirik makanan. Ekspresinya tidak berubah, tapi Intan melihat rahangnya sedikit mengeras. Telur dadar ini orak-arik, katanya pelan. Saya tahu. Saya bukan koki. Saya sudah berusaha sebaik mungkin. Usaha terbaikmu menghasilkan telur orak-arik ketika aku minta telur dadar. Kalau begitu mungkin kamu harus menurunkan ekspektasimu, Intan membalas sebelum bisa menghentikan dirinya. Mata Dimas melirik naik bertemu matanya, dan untuk sesaat, Intan pikir dia baru saja membuat kesalahan fatal. Pria ini memilikinya untuk 2 tahun ke depan. Dia bisa membuat hidupnya neraka kalau dia mau. Tapi alih-alih marah, sesuatu yang terlihat hampir seperti geli berkedip di mata gelapnya. Menurunkan ekspektasiku, dia mengulangi perlahan, seperti sedang mencoba konsep asing. Tidak ada yang pernah menyarankan itu sebelumnya. Mungkin mereka seharusnya. Dimas mengambil garpunya dan mengambil gigitan dari telur dadar orak-arik itu. Dia mengunyah perlahan, penuh pertimbangan, lalu menelan. Ini cukup, katanya akhirnya. Besok, tonton video tentang cara membuat telur dadar yang benar. YouTube punya ribuan tutorial. Pilih satu dan pelajari. Yah, Pak, Intan berkata, suaranya penuh sarkasme. Dan Bak Intan? Suara Dimas menghentikannya saat dia berbalik untuk pergi. Aku tidak mengharuskanmu memanggilku Pak. Dimas saja. Intan menoleh ke belakang, terkejut. Kamu mau saya memanggil dengan nama depan? Kita akan bekerja sama erat selama 2 tahun. Formalitas tampaknya tidak perlu. Dia menyeruput kopinya dan Intan melihat petunjuk kepuasan terkecil melintas di wajahnya. Kopinya sempurna, ngomong-ngomong. Bagaimanapun kamu membuatnya, lakukan persis sama besok. Itu mungkin hal terdekat dengan pujian yang pernah Dimas Pratama berikan kepada siapapun. Intan tidak tahu apakah harus senang atau kesal. Dia memilih bingung. Sisa pagi adalah kabur tugas yang sepertinya tidak pernah berakhir. Bersihkan dapur. Lap semua permukaan.
Atur pantry menurut abjad karena, tentu saja, semuanya harus abjad. Vakum ruang tamu dalam garis lurus. Bersihkan debu rak buku tanpa memindahkan buku dari urutan presisinya. Menjelang siang, punggung Intan sakit dan tangannya berbau seperti larutan pembersih. Jadwal mengatakan dia punya istirahat makan siang 30 menit, jadi dia ambruk ke salah satu kursi dapur dan mengeluarkan nasi bungkus warteg yang dibawanya dari rumah. Dia setengah jalan memakannya ketika dia merasakan seseorang memperhatikannya. Intan mendongak. Dimas berdiri di pintu dapur, menatap nasi bungkusnya seperti benda asing. "Itu nasi warteg?" tanyanya, nadanya di antara terpesona dan ngeri. "Ya, murah dan mengenyangkan. Ada masalah? Aku punya kulkas penuh bahan organik segar dan kamu makan nasi warteg. Bahan mewahmu untuk makananmu, bukan makananku. Kamu bekerja untukku. Kamu makan apa yang ada di dapurku." Dimas berjalan ke kulkas dan mulai mengeluarkan berbagai bahan. Ada ikan bakar, ayam panggang, keju mozzarella segar, lalapan. "Saya baik-baik saja dengan nasi bungkus saya. Kamu tidak baik-baik saja. Kamu makan makanan olahan. Itu mungkin 50% pengawet dan 50% bahan kimia." Dimas sudah merakit sesuatu di piring. Roti segar, keju mewah, sayuran yang terlihat lebih mahal per kilogram dari yang Intan hasilkan per jam. Dia menggeser piring melintasi meja ke arahnya. "Makan ini sebagai gantinya." Intan menatap sandwich gourmet yang indah, lalu ke Dimas, lalu kembali ke sandwich. "Kenapa kamu peduli apa yang saya makan? Karena kalau kamu sakit keracunan makanan, kamu tidak bisa bekerja. Dan kalau kamu tidak bisa bekerja, rumah tanggaku berantakan." Suara Dimas logis, praktis, sepenuhnya tanpa emosi. "Menjagamu tetap sehat adalah kepentingan terbaikku." Tapi saat dia berbalik untuk pergi, Intan melihat sesuatu di ekspresinya yang tidak cocok dengan kata-kata dinginnya. Sesuatu yang terlihat hampir seperti kepedulian. Tidak mungkin. Dimas Pratama tidak peduli pada orang. Dia peduli pada kontrol dan keteraturan dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan yang dia inginkan adalah pelayan sehat yang bisa membuat telur dadar yang benar. Itu saja. Menjelang jam 2 siang, Intan sedang membersihkan kamar tidur Dimas. Dan saat itulah segalanya menjadi aneh. Kamar tidur itu persis seperti yang dia harapkan. Tempat tidur besar dengan spray putih diselipkan dengan presisi militer. Meja samping tempat tidur dengan lampu dan buku yang disejajarkan sempurna. Lemari penuh setelan yang diatur berdasarkan warna. Bersih sempurna, dan Intan merasa membuang waktu membersihkan ruangan yang jelas tidak perlu dibersihkan. Intan sedang berpura-pura membersihkan debu meja samping yang sudah berkilau ketika dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Dia berbalik dan menemukan Dimas berdiri di pintu, menatapnya dengan intensitas yang membuat kulitnya merinding. "Kamu butuh sesuatu?" Intan bertanya. "Tidak, cuma memeriksa kemajuanmu. Saya sedang membersihkan debu. Tidak terlalu rumit." Meskipun begitu, Dimas melangkah ke dalam ruangan, bergerak lebih dekat. Intan kembali membersihkan debu, sangat sadar dia berdiri hanya beberapa langkah, memperhatikan setiap gerakannya. Dia meraih lampu di sisi jauh meja samping, meregangkan tubuh melintasi permukaan. Dan saat itulah Dimas bergerak. Dia melangkah maju cepat, tangannya mengulur seperti akan menyentuh bahunya. Tapi di detik terakhir, dia menarik kembali, jari-jarinya hanya beberapa sentimeter dari bajunya. Intan berbalik. "Apa yang kamu lakukan?" "Tidak ada. Aku pikir kamu akan menjatuhkan lampu." Suara Dimas halus, tapi Intan melihat sesuatu berkilat di matanya. Kekecewaan? Frustrasi? "Saya tidak akan menjatuhkannya." "Tentu, kesalahanku." Dimas berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan Intan berdiri di sana bingung dan sedikit merinding. "Apa-apaan tadi?" "Itu terjadi lagi jam 4 sore. Intan di ruang tamu mengatur rak buku ketika dia merasakan kehadiran Dimas di belakangnya. Dia melirik ke bahunya dan menangkapnya mengulurkan tangan ke arahnya, tangannya terulur seperti akan menepuk punggungnya. Tapi saat dia berbalik, dia menjatuhkan tangannya dan mundur. "Ya?" Intan bertanya, suaranya curiga. "Tidak. Aku cuma mau bilang kamu mengatur buku-buku itu salah. Mereka dalam urutan abjad berdasarkan penulis, persis seperti kata jadwal." "Ya, tapi dalam setiap penulis,
Mereka harus diatur berdasarkan tanggal publikasi, terlama ke terbaru. Itu tidak ada di jadwal. Itu tersirat. Bagaimana itu tersirat? Karena organisasi mengikuti hierarki logis. Suara Dimas semakin tegang, lebih terkendali. Penulis lalu kronologi. Itu jelas. Itu tidak jelas. Itu obsesif. Mereka saling menatap untuk waktu yang lama. Lalu Dimas berkata pelan, atur ulang, tolong. Dan pergi. Intan berdiri di sana memperhatikannya menghilang ke kantornya dan sesuatu mengklik di pikirannya. Dia tidak benar-benar kesal soal buku. Dia menginginkan alasan untuk mendekat padanya. Tapi kenapa? Kalau kamu sama bingungnya dengan Intan, tulis komentar sekarang bilang, apa sih yang dia lakukan? Like dan tekan subscribe karena jawabannya akan datang dan akan mengejutkanmu. Malam itu, setelah shift Intan berakhir jam 6 sore, dia langsung ke rumah sakit untuk menjenguk Bu Ratna. Operasinya berhasil. Mama masih tidak sadarkan diri, masih pakai alat bantu napas, tapi dokter Surya bilang kondisinya stabil dan pengangkatan tumor berjalan lebih baik dari yang diharapkan. Dia pejuang. Dokter Surya memberitahu Intan dengan senyum lelah. 72 jam ke depan kritis, tapi saya optimis. Intan duduk di samping tempat tidur ibunya dan memegang tangannya yang tidak ada selang infusnya dan mencoba tidak menangis. Saya dapat pekerjaan, MA, Intan berbisik. Aneh, dan bosnya intens, dan saya cukup yakin dia diam-diam gila, tapi gajinya bagus. Cukup untuk menutupi semua tagihan medis Mama. Mama akan sembuh, dan kita akan pulang, dan semuanya akan baik-baik saja. Dada Mama naik turun dengan presisi mekanis. Intan tinggal sampai jam besuk berakhir, lalu naik Transjakarta 3 kali kembali ke apartemen kecilnya dan ambruk ke tempat tidur. Besok, dia harus bangun jam 4.30 pagi untuk sampai di penthouse Dimas jam 6. Ini hidupnya sekarang untuk 2 tahun ke depan. 1 minggu kemudian, kamu bersenandung. Intan mendongak dari tempat dia melipat cucian. Kemeja Dimas disetrika sempurna dan dilipat sesuai diagram yang dia berikan. Apa? Kamu sudah bersenandung selama 3 hari terakhir. Lagu yang sama setiap kali. Dimas berdiri di pintu ruang cuci, cangkir kopi di tangan, memperhatikannya dengan ekspresi yang tidak bisa dia baca. Lagu apa? Intan merasakan wajahnya memanas. Dia tidak menyadari dia bersenandung keras. Cuma lagu sholawat lama yang mama saya sering nyanyikan waktu saya kecil. Ibumu pulih dengan baik. Aku asumsikan kamu tahu soal itu. Aku bayar tagihannya. Aku dapat update medis. Suara Dimas datar. Dokter Surya bilang dia merespons pengobatan lebih baik dari yang diharapkan. Sesuatu yang hangat mekar di dada Intan. Dia memantau pemulihan Mama. Terima kasih, Intan berkata pelan. Untuk membayar semuanya. Saya tahu saya melunasinya dengan bekerja, tapi tetap. Terima kasih. Dimas terlihat tidak nyaman dengan rasa terima kasih. Itu transaksi bisnis, tidak lebih. Tapi saat dia berbalik untuk pergi, Intan menangkapnya melenturkan tangan kanannya, pergelangan tangan yang dia pegang malam itu di kantornya, seperti dia mengingat sesuatu. Hal aneh hampir menyentuh itu terus terjadi. Setiap hari, berkali-kali sehari, Intan akan menangkap Dimas di dekatnya, tangannya mengulur ke arahnya seperti akan menepuk bahunya atau menyentuh lengannya atau membuat kontak. Tapi dia selalu menarik kembali di detik terakhir. Selalu menemukan alasan kenapa dia dekat. Kamu melewatkan titik di meja. Buku itu miring. Rambutmu hampir kena api kompor. Alasannya semakin konyol, dan Intan semakin bingung. Akhirnya, di hari ke-9, dia mengonfrontasinya. Kenapa kamu terus melakukan itu? Dimas di dapur berpura-pura memeriksa kebersihan rak kulkas sementara Intan membuat smoothie siangnya. Dia sudah mondar-mandir selama 10 menit, jelas mengumpulkan keberanian untuk sesuatu. Melakukan apa? Dimas bertanya, tidak menatapnya. Mendekat padaku, mengulurkan tangan ke arahku, lalu menariknya kembali. Intan meletakkan blender dan menyilangkan tangannya. Kalau kamu punya masalah dengan pekerjaanku, bilang saja. Berhenti menari-nari dengan apapun ini. Aku tidak punya masalah dengan pekerjaanmu. Lalu apa yang terjadi? Dimas diam lama. Lalu dia berkata, ketika kamu menyentuh pergelangan tanganku malam itu di kantorku,
Apakah kamu merasakan sesuatu? Pertanyaan itu menangkap Intan lengah. Merasakan sesuatu? Maksudnya selain panik karena baru saja menghancurkan telepon 1,2 miliar rupiah? Ya, selain itu. Dimas akhirnya menatapnya dan mata gelapnya intens mencari. Ketika kulitmu menyentuh kulitku, apakah kamu merasakan sesuatu yang tidak biasa? Intan mengingat kembali momen itu, sengatan listrik, kesemutan hangat yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia mengira itu cuma adrenalin, ketakutan, kelelahan. Saya tidak yakin apa maksudmu, Intan berkata hati-hati, panas naik ke wajahnya. Dimas mempelajari wajahnya sesaat lagi, lalu tampaknya membuat keputusan. Dia mengulurkan tangannya. Sentuh aku lagi. Apa? Tanganmu di pergelangan tanganku seperti sebelumnya. Suara Dimas tenang, klinis, seperti mengusulkan eksperimen ilmiah. Aku ingin menguji sesuatu. Menguji apa? Lakukan saja, tolong. Intan menatap tangannya yang terulur. Ini gila. Bosnya memintanya menyentuhnya. Bos yang sama yang memakai sarung tangan untuk berjabat tangan dengan orang lain yang selalu mensanitasi semuanya, yang tidak bisa menangani kontaminasi. Kamu punya OCD? Intan berkata perlahan. Kamu tidak membiarkan orang menyentuhmu. Aku tahu. Lalu kenapa? Karena aku perlu tahu apakah itu terjadi lagi. Suara Dimas tegang sekarang, frustrasi. Sentuh saja aku, Intan. Tolong. Penggunaan nama depannya membuat sesuatu berdebar di dada Intan. Perlahan, hati-hati, dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di pergelangan tangannya. Efeknya langsung. Listrik menembak menembus keduanya. Sengatan hangat menyenangkan yang sama yang membuat Intan terkesiap dan mata Dimas membesar. Tapi kali ini, Dimas tidak menarik diri. Dia berdiri diam sempurna, menatap tangan Intan di kulitnya, napasnya semakin cepat. Kamu merasakannya? Dimas berbisik. Kamu tidak? Ya, Intan bernapas. Saya merasakannya. Mereka berdiri seperti itu selama beberapa detik, tangan di pergelangan tangan Dimas, listrik berderak di antara mereka, tidak ada yang mau memutus koneksi. Akhirnya, Intan menarik tangannya, jantungnya berdebar. Apa itu? Tanyanya. Kenapa itu terjadi? Aku tidak tahu. Dimas menatap pergelangan tangannya seperti menyimpan rahasia alam semesta. Dengan semua orang lain, ketika mereka menyentuhku, aku merasa terkontaminasi, jijik, seperti aku perlu menggosok kulitku sampai merah. Tapi denganmu. Denganku? Apa? Dimas menatapnya, dan kerentanan di matanya membuat napas Intan tertahan. Denganmu, aku merasa hidup. Malam itu, Intan tidak bisa tidur. Dia terus memutar ulang momen di dapur. Cara Dimas menatapnya, listrik di antara mereka. Denganmu, aku merasa hidup. Apa artinya itu? Dan kenapa jantung pengkhianat Intan terus berdebar ketika memikirkannya? Pria ini memilikinya selama 2 tahun. Dia menjebatnya dalam utang yang tidak bisa dia lepaskan. Dia mengontrol dan obsesif dan tidak mungkin dipuaskan. Dia seharusnya tidak merasakan apapun padanya kecuali dendam. Tapi ketika dia menatapnya dengan mata rentan itu, Intan berguling dan mengerang ke bantalnya. Jangan bodoh, katanya pada dirinya sendiri. Dia bosmu, penangkapmu, pada dasarnya. Apapun hal listrik ini, itu tidak berarti apa-apa. Tapi bahkan ketika memikirkannya, Intan tahu dia berbohong pada dirinya sendiri. 2 minggu kemudian, hari ketika semuanya berubah dimulai cukup normal. Intan tiba di penthouse jam 6 pagi, membuat sarapan, telur dadar sempurna kali ini. Dia sudah menonton 17 video YouTube dan memulai rutinitas kebersihannya. Jam 2 siang, pengelola gedung menelepon untuk memberitahu Dimas bahwa inspeksi kuartalan dijadwalkan sore itu. Wajah Dimas pucat ketika dia menerima telepon. Hari ini, katanya ke telepon, suaranya tegang. Anda yakin harus hari ini? Intan memperhatikan dari dapur di mana dia menyiapkan camilan siangnya. Dia tidak pernah melihat Dimas gugup sebelumnya. Kontrolnya selalu sempurna, ketenangannya selalu utuh. Tapi sekarang, dia terlihat benar-benar panik. Baik, jam 2.30. Ya, saya mengerti. Dimas menutup telepon dan langsung mondar-mandir, tangannya mengepal dan membuka di sisinya. Apakah semuanya baik-baik saja?
Intan bertanya hati-hati. Inspeksi gedung. Mereka memeriksa semua unit penthouse setiap kuartal untuk pelanggaran keamanan, masalah pemeliharaan. Dimas mondar-mandir semakin cepat. Mereka datang dalam 2 jam. Oke. Dan itu masalah karena kamar tidur tidak bersih. Intan berkedip. Saya membersihkan kamar tidur tadi pagi. Bersih sempurna. Kamu tidak mengerti. Dimas mengusap rambutnya, mengacaknya dengan cara yang tidak pernah Intan lihat. Aku punya episode tadi malam. Yang buruk. Kamar tidurnya. Tidak bisa ditampilkan. Episode. PTSD-ku. Aku punya mimpi buruk kadang-kadang. Kalau buruk, aku. Dimas berhenti, rahangnya mengeras. Lihat saja sendiri. Intan berjalan ke kamar tidur dan membuka pintu dan berhenti mematung. Ruangan itu terlihat seperti dihantam tornado. Tempat tidurnya hancur. Selimut terpelintir dan setengah di lantai. Bantal berserakan. Spray terlepas dari sudut. Buku-buku terjatuh dari meja samping. Ada gelas pecah di lantai. Bahkan tirai setengah tercabut dari batangnya. Ini bukan hanya ruangan berantakan. Ini bukti seseorang mengalami kehancuran total. Ya Allah, Intan berbisik. Dimas muncul di belakangnya dan dia bisa mendengar rasa malu dalam suaranya. Aku sudah bilang itu parah. Apa yang terjadi? Aku mimpi buruk tentang sesuatu dari masa lalu. Suara Dimas datar, tanpa emosi, cara orang berbicara ketika membicarakan trauma yang sudah mereka alami ulang ribuan kali. Ketika aku bangun, aku bingung. Aku tidak ingat di mana aku. Aku pikir aku kembali di rumah yang terbakar dan aku berusaha keluar. Dan dia memberi isyarat tanpa daya pada kehancuran itu. Intan berbalik menatapnya dan untuk pertama kalinya sejak bertemu dengannya, Dimas Pratama terlihat kecil, rentan, manusiawi. Berapa lama sebelum inspektur datang? Intan bertanya. 1 jam 45 menit. Kalau begitu sebaiknya kita mulai. Mereka bekerja bersama dalam keheningan intens. Intan melepas spray dan memasang yang baru sementara Dimas memungut pecahan kaca dan membersihkan air. Dia meluruskan tirai sementara dia merapikan buku-buku. Dia menyedot debu sementara dia menyeka setiap permukaan. Pada satu titik, mereka berdua meraih bantal yang sama. Tangan mereka bersentuhan. Listrik familiar itu menembak menembus keduanya, tapi tidak ada yang menarik diri. Mereka hanya berdiri di sana, tangan bersentuhan, mata terkunci, sesuatu yang berat dan intens melintas di antara mereka. Terima kasih, Dimas berkata pelan. Karena tidak bertanya, karena hanya membantu. Sama-sama. Momen itu terulur di antara mereka, terisi dengan sesuatu yang tidak ada dari mereka siap menamai. Lalu telepon Dimas bergetar dengan pengingat. 30 menit sampai inspeksi. Mereka berpisah dan kembali bekerja. Kamar tidur itu sempurna saat inspektur gedung tiba. 2 orang, seorang wanita parubaya dengan papan klip dan seorang pria lebih muda dengan tablet, muncul tepat jam 2.30 siang. Siang, wanita itu berkata dengan senyum profesional. Saya Bu Jannah, manajemen gedung. Ini kolega saya, Pak Cahyo. Kami di sini untuk inspeksi kuartalan. Apakah Pak Dimas tersedia? Dia sedang rapat. Intan berbohong dengan mulus karena Dimas secara khusus menyuruhnya menangani ini tanpa mengganggunya. Saya Intan, manajer rumah tangganya. Saya bisa menunjukkan Anda berkeliling. Inspeksi berjalan lancar. Bu Jannah dan Pak Cahyo memeriksa detektor asap, menguji tekanan air, memeriksa ventilasi AC. Semuanya sempurna karena, tentu saja, memang begitu. Ini ruangan Dimas, dan tidak ada yang pernah kurang dari sempurna. Ketika mereka sampai di kamar tidur, Intan menahan napas. Bu Jannah berjalan berkeliling memeriksa jendela, menguji stop kontak, membuat catatan di papan klipnya. Semuanya terlihat bagus di sini, katanya akhirnya. Pak Dimas merawat propertinya dengan indah. Intan menghembuskan napas yang tidak dia sadari dia tahan. Setelah inspektur pergi, Intan menemukan Dimas di kantornya menatap layar komputernya tanpa benar-benar melihat. Mereka sudah pergi, Intan berkata dari pintu. Semuanya lolos inspeksi. Bahu Dimas merosot dengan lega. Terima kasih sudah menutup-nutupi, sudah membersihkan, sudah. Dia berbalik menatapnya. Karena tidak membuatku merasa seperti orang aneh soal kamar tidur.
Kamu bukan orang aneh. Aku menghancurkan kamarku sendiri di tengah malam karena aku pikir aku terjebak dalam kebakaran dari 13 tahun lalu. Itu cukup banyak definisi orang aneh. Intan berjalan ke kantor dan duduk di kursi di seberang mejanya, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Terasa lancang. Tapi sekarang, Dimas tidak terlihat seperti direktur utama miliarder yang berkuasa. Dia terlihat seperti pria yang hancur yang butuh seseorang untuk melihatnya. Ceritakan tentang kebakaran itu, Intan berkata pelan. Tolong, dia menambahkan kemudian. Dimas diam begitu lama sehingga Intan pikir dia tidak akan menjawab. Lalu dia mulai berbicara. Aku berumur 8 tahun, Dimas berkata, suaranya jauh. Ayahku bekerja berjam-jam, jadi biasanya hanya aku dan adik perempuanku Aira. Dia 6 tahun. Ibuku bekerja malam, jadi kami sering sendirian. Dia berhenti, dan Intan melihat tangannya sedikit gemetar. Aku anak yang ceroboh, liar, tidak pernah mendengarkan, tidak pernah mengikuti aturan. Ayahku sering bilang aku punya terlalu banyak energi dan tidak cukup akal sehat. Tawa Dimas pahit. Dia benar. Apa yang terjadi? Aku menemukan korek api ayahku. Aku sudah dibilang ribuan kali untuk tidak bermain api, tapi aku 8 tahun dan bodoh dan pikir aku tahu lebih baik. Suara Dimas semakin tegang sekarang, lebih tertekan. Aku di kamarku menyalakan korek, memperhatikan mereka terbakar. Itu menarik. Cara api bergerak, panasnya, kekuatannya. Intan bisa melihat kemana ini mengarah, tapi dia tetap diam, membiarkannya bercerita. Salah satu korek jatuh ke spray tempat tidurku. Menyala. Aku mencoba memadamkannya, tapi menyebar sangat cepat. Dalam hitungan detik, seluruh tempat tidur terbakar. Lalu tirai, lalu dinding. Napas Dimas semakin cepat. Aku berlari mencari Aira. Aku pikir kami bisa keluar bersama, tapi asapnya sangat tebal dan panasnya sangat intens, dan aku hanya anak-anak, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Dimas, ayahku pulang lebih awal. Dia mendengar kami berteriak. Dia berlari ke dalam rumah dan mengeluarkan kami. Suara Dimas pecah. Tapi kemudian dia kembali untuk hewan peliharaan kami. Itu anak kucing yang baru kami dapat sebulan. Sangat berharga bagi Aira dan aku. Intan merasakan air mata membakar matanya. Rumah mulai runtuh saat dia di dalam. Kami mendengar dia berteriak. Kami mendengar. Dimas berhenti, tidak mampu melanjutkan sejenak. Ketika dia berbicara lagi, suaranya hampir bisikan. Aira berlari kembali ke arah rumah. Dia mencoba menyelamatkannya. Aku mencoba menangkapnya, tapi aku terlalu lambat. Dinding depan runtuh menimpanya. Ya Allah, ayahku meninggal dalam kebakaran. Aira meninggal 3 jam kemudian di rumah sakit. Ibuku. Tangan Dimas gemetar hebat sekarang. Ibuku mengalami kehancuran mental total. Dia tidak bisa menatapku. Tidak tahan berada di ruangan yang sama denganku. Aku membunuh suami dan putrinya. Menghancurkan seluruh dunianya. Itu kecelakaan. Kamu masih anak-anak. Tidak masalah. Suara Dimas kasar. Aku menyebabkannya. Kecerobohanku, kebodohanku, ketidakmampuanku mengikuti aturan sederhana. Jadi, ibuku menyerahkan hak asuh ke pamanku, saudara ayahku yang terasing, yang baru aku temui mungkin 2 kali. Dia sudah miliarder, membuat kekayaannya di teknologi. Apakah kamu pernah bertemu ibumu lagi? Sekali di pemakaman. Dia menatapku seperti aku monster, seperti aku secara pribadi membunuh keluarganya. Aku tidak pernah melupakan tatapan itu. Mata Dimas jauh, menghidupkan kembali momen itu. Pamanku membesarkanku, memberiku segalanya yang bisa dibeli uang, mengirimku ke sekolah terbaik, mewariskan seluruh kekayaannya ketika dia meninggal 5 tahun lalu. Tapi dia tidak pernah membiarkanku lupa apa yang sudah kulakukan, apa yang sudah kuhancurkan. Hati Intan hancur untuk pria ini yang sudah membawa rasa bersalah ini selama hampir 25 tahun. Apakah itu sebabnya kamu punya OCD? Intan bertanya lembut. Kebutuhan untuk kontrol. Psikiater bilang itu respons trauma. Aku kehilangan kontrol sekali dan itu menghancurkan segalanya. Sekarang aku tidak bisa mentoleransi kekacauan sekecil apapun. Semuanya harus sempurna, teratur, bersih, aman.
Tawa Dimas hampa. OCD adalah hukumanku, penjaraku, dan aku pantas mendapatkannya. Itu tidak benar. Itu benar. Aku membunuh 2 orang, Intan, karena aku tidak bisa mengikuti satu aturan sederhana. Dimas akhirnya menatapnya dan matanya penuh kebencian diri. Jadi, ya, aku pantas hidup seperti ini dalam sangkar steril buatanku sendiri. Itu yang paling sedikit bisa kulakukan. Intan berdiri dan berjalan mengelilingi meja. Dimas memperhatikannya dengan lelah seperti dia tidak yakin apa yang akan dia lakukan. Dia mengulurkan tangannya. Apa yang kamu lakukan? Dimas bertanya. Berikan tanganmu. Lakukan saja. Perlahan, Dimas meletakkan tangannya di tangannya. Sensasi mendebarkan itu ada, seperti selalu. Tapi kali ini, Intan tidak membiarkannya mengalihkan perhatiannya. Dia meremas tangannya lembut dan berkata, "Kamu berumur 8 tahun, anak-anak. Apa yang terjadi adalah kecelakaan tragis, tapi itu bukan salahmu. Kamu tidak membunuh siapapun. Kamu tidak menghancurkan apapun dengan sengaja. Kamu hanya anak yang membuat kesalahan. Kamu tidak mengerti. Aku mengerti bahwa kamu sudah menghukum dirimu sendiri selama 24 tahun untuk sesuatu yang bukan salahmu. Aku mengerti bahwa ibumu berduka dan kesakitan dan dia tidak seharusnya menatapmu seperti itu. Aku mengerti bahwa pamanmu seharusnya membawamu ke terapi alih-alih hanya melemparkan uang padamu." Suara Intan tegas. "Dan aku mengerti bahwa hidup dalam penjara sempurna ini tidak menghormati ayah dan adikmu. Itu hanya perlahan membunuhmu." Mata Dimas cerah dengan air mata yang tidak jatuh. "Aku tidak bisa melepaskan kontrol. Kalau aku melakukannya, kamu tidak akan membakar dunia. Kamu hanya akan mulai hidup di dalamnya lagi." Mereka berdiri seperti itu lama, tangan bertautan, sesuatu yang mendalam melintas di antara mereka. Lalu Dimas menarik tangannya lembut dan berkata, "Terima kasih sudah mendengarkan." "Sama-sama." Intan berbalik untuk pergi, tapi suara Dimas menghentikannya. "Intan, besok hari Minggu, hari liburmu. Maukah kamu?" Dia ragu, seperti tidak yakin bagaimana menyelesaikan kalimat. "Apakah kamu keberatan kalau aku ikut menjenguk ibumu?" Intan berbalik, terkejut. "Kamu mau datang ke rumah sakit?" "Aku tahu aku punya masalah dengan rumah sakit, kuman, kontaminasi, semua itu, tapi aku ingin bertemu wanita yang membesarkan seseorang sepertimu." "Kalau tidak apa-apa." Sesuatu yang hangat mekar di dada Intan. "Ya," katanya lembut. "Itu tidak apa-apa. Kalau kamu pikir Dimas dan Intan jatuh cinta satu sama lain dan perlu melihat apa yang terjadi selanjutnya, komen jatuh cinta sudah. Tekan tombol like kalau hatimu gatal ingin 2 orang yang hancur ini menemukan satu sama lain dan terus menonton karena episode ini akan membawamu pada roller coaster emosional yang berakhir dengan cara paling indah." Minggu pagi tiba sejuk dan cerah. Jenis hari musim kemarau Jakarta yang membuat kota terlihat hampir ajaib. Intan berdiri di luar RS Cipto Mangunkusumo jam 9 pagi memeriksa teleponnya untuk ketiga kalinya. Dimas mengirim pesan 20 menit lalu. "Sedang di jalan. Macet parah." Dia masih tidak cukup percaya dia benar-benar datang. Dimas Pratama, miliarder fobia kuman dengan fobia rumah sakit, secara sukarela pergi ke tempat yang paling menjijikkan baginya untuknya. Sebuah Alphard hitam ramping berhenti di pinggir jalan dan Dimas keluar dari kursi belakang. Napas Intan tertahan. Dia terlihat bagus. Sangat bagus. Dia berpakaian santai, atau yang dianggap santai untuknya, dalam jeans gelap, kaos Henley abu-abu yang memamerkan tubuh berotot, dan jaket kulit yang mungkin lebih mahal dari seluruh lemari Intan. Tapi wajahnya lah yang membuat jantung Intan berdebar. Dia terlihat gugup, rentan, manusiawi. "Hei," Dimas berkata, berhenti beberapa langkah darinya. "Hei juga." Intan memperhatikan dia membawa tas kecil. "Apa itu?" "Perlengkapan." Dimas membuka tas untuk memperlihatkan hand sanitizer, tisu disinfektan, sarung tangan sekali pakai, dan botol semprot kecil sesuatu yang mungkin membunuh setiap kuman yang dikenal umat manusia. "Aku masuk ke rumah sakit. Aku perlu siap." Intan ingin mengejeknya, tapi fakta bahwa dia melakukan ini sama sekali, menghadapi salah satu ketakutan terbesarnya hanya untuk bertemu ibunya, membuat tenggorokannya sesak. "Kamu tidak harus melakukan ini, kamu tahu," Intan berkata lembut.
Aku tahu betapa sulitnya ini untukmu. Aku ingin melakukan ini. Dimas menatap matanya. Aku ingin bertemu wanita yang membesarkan seseorang yang cukup kuat untuk melawanku. Sesuatu yang hangat mekar di dada Intan. Dia masih cukup linglung dari obat. Dia mungkin bahkan tidak bangun. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin di sana bersamamu. Kata-kata itu menggantung di antara mereka, berat dengan makna. Tidak ada dari mereka yang siap memeriksa terlalu dekat. Oke, Intan berkata akhirnya, tapi kalau kamu perlu pergi kapan saja, bilang saja. Aku akan baik-baik saja. Dia tidak baik-baik saja? Dimas berhasil tepat 17 langkah ke dalam rumah sakit sebelum napasnya menjadi dangkal. Kamu baik-baik saja? Intan bertanya, memperhatikannya menatap dispenser hand sanitizer di dinding seperti itu mungkin menyerangnya. Baik, Dimas berkata tegang. Dia mengeluarkan sanitizernya sendiri dan menggunakannya dengan liberal, lalu memasang sepasang sarung tangan sekali pakai. Baik-baik saja. Mereka naik lift dengan 3 orang lain. Dimas langsung menekan dirinya ke sudut, mencoba meminimalkan kontak dengan siapapun dari mereka. Rahangnya terkatup begitu rapat, Intan bisa melihat otot berkedut. Ketika seorang perawat dengan papan klip secara tidak sengaja menyentuh lengannya, Dimas tersentak begitu keras dia hampir menabrak dinding. Maaf, perawat itu berkata riang, tidak memperhatikan ketegangannya. Dimas tidak merespons. Dia hanya berdiri di sana kaku. Intan mengulurkan tangan dan menyentuh tangannya, bagian kecil kulit antara sarung tangan dan lengan jaketnya. Mata Dimas bertemu matanya, dan dia melihat kepanikan mereda sedikit. Kamu melakukannya dengan baik, Intan berbisik. Aku mengalami serangan panik di lift. Tapi kamu masih di sini. Itu yang penting. Jari-jari Dimas sedikit melengkung, hampir seperti dia ingin memegang tangannya dengan benar, tapi lift berdenting dan pintu terbuka. Mereka sampai di kamar Bu Ratna tanpa Dimas kabur, yang Intan hitung sebagai kemenangan. Bu Ratna sudah bangun. Untuk pertama kalinya sejak operasi, matanya terbuka dan waspada. Dan ketika dia melihat Intan, wajahnya berseri dengan senyum yang membuat hati Intan membumbung. Nak, Mama berkata, suaranya serak dari selang pernapasan yang dilepas kemarin. Sini. Intan bergegas ke sisi tempat tidur ibunya dan memeluknya dengan hati-hati, mencoba tidak mengganggu selang infus. Mama sudah bangun. Bagaimana perasaan Mama? Seperti ditabrak truk, tapi aku hidup. Mata Mama beralih ke Dimas, yang berdiri canggung di dekat pintu, jelas mencoba menyentuh sesedikit mungkin permukaan. Dan siapa pria tampan yang kamu bawa ini? Intan merasakan wajahnya memanas. Ini Dimas, bos saya. Bosmu? Mata Mama menajam meskipun kondisinya lemah. Yang membayar tagihan medis Mama? Ya, Bu, Dimas berkata, melangkah maju dengan hati-hati. Dia tidak mengulurkan tangannya, tidak bisa dengan fobia sarung tangannya, tapi dia mengangguk dengan hormat. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda, Bu Ratna. Putri Anda sangat memuji Anda. Benarkah? Mama mempelajari Dimas dengan intensitas yang membuat Intan gugup. Bu Ratna mungkin sedang pulih dari operasi besar, tapi radar mamanya masih beroperasi penuh. Dan bagaimana tepatnya bos putriku bisa membayar 4,5 miliar rupiah tagihan medis? Oh tidak, saya sudah bilang saya dapat pekerjaan baru. Pekerjaan yang membayar 4,5 miliar rupiah di muka untuk gadis tanpa gelar sarjana. Mata Mama tidak pernah meninggalkan Dimas. Itu bukan pekerjaan, Nak. Itu sesuatu yang lain sepenuhnya. Dimas, patut dihargai, tidak gentar. Putri Anda sedang melunasi utangnya. Dia bekerja sebagai manajer rumah tangga saya selama 2 tahun ke depan dengan tarif per jam yang akan menutupi biaya medis. 2 tahun kerja paksa untuk tagihan medis saya. Suara Mama datar. Jadi, kamu membeli putriku. Saya tidak membeli. Kamu menjebatnya dalam kontrak yang tidak bisa dia tolak karena alternatifnya adalah membiarkan saya mati. Suara Mama semakin kuat sekarang, didorong oleh kemarahan yang benar. Itu bukan kemurahan hati, Pak Dimas. Itu pemaksaan. Ruangan menjadi sunyi. Intan tidak pernah mendengar siapapun berbicara kepada Dimas seperti itu. Kebanyakan orang terlalu terintimidasi oleh kekayaan dan kekuasaannya,
Tapi Bu Ratna sudah menghabiskan 20 tahun membesarkan putri sendirian sambil bekerja 2 pekerjaan dan melawan kemiskinan. Miliarder dengan masalah kontrol tidak membuatnya takut. Anda benar, Dimas berkata pelan. Kepala Intan berbalik menatapnya. Apa? Ibu Anda benar. Saya memang memaksa Anda. Saya menggunakan keputusasaan Anda melawan Anda untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Suara Dimas mantap, tapi matanya kesakitan. Saat itu, saya bilang pada diri sendiri itu hanya bisnis, transaksi. Tapi kebenarannya lebih rumit dari itu. Kebenaran apa? Mama bertanya tajam. Dimas menatap Intan dan sesuatu yang rentan melintas di wajahnya. Kebenarannya adalah putri Anda satu-satunya orang yang pernah menyentuh saya tanpa membuat saya merasa terkontaminasi. Kebenarannya adalah saya menjebatnya dalam pengaturan ini karena saya egois dan rusak dan saya ingin mencari tahu mengapa dia mempengaruhi saya seperti ini. Dimas berbalik ke Bu Ratna. Kebenarannya adalah saya jatuh cinta pada putri Anda dan saya tidak tahu bagaimana menangani itu tanpa mencoba mengendalikannya. Intan lupa cara bernapas. Apakah Dimas baru saja bilang dia jatuh cinta padanya? Bu Ratna menatap Dimas lama. Lalu dia berkata, "Duduk, Pak Dimas. Mari kita bicara." Dimas duduk di kursi di samping tempat tidur Mama, terlihat lebih gugup dari yang pernah Intan lihat. "Kamu punya OCD?" Mama bertanya belak-belakan. "Ya, Bu." "Trauma?" "Ya." "Kamu terapi?" "Tidak." Ekspresi Mama mengatakan segalanya tentang apa yang dia pikirkan tentang jawaban itu. "Kenapa tidak?" "Karena saya tidak pantas sembuh. Saya menyebabkan kebakaran ketika saya berumur 8 tahun yang membunuh ayah dan adik perempuan saya. OCD saya adalah hukuman untuk itu." Mama diam sejenak. Lalu dia berkata, "Itu hal paling bodoh yang pernah saya dengar." Dimas berkedip. "Maaf, kamu dengar saya. Hal paling bodoh." Mama bergeser di tempat tidurnya, sedikit meringis. "Kamu masih anak-anak. Anak-anak membuat kesalahan. Kesalahan tragis, mengerikan kadang-kadang, tapi tetap saja kesalahan. Menghukum dirimu sendiri seumur hidup tidak menghormati orang yang kamu kehilangan. Itu hanya membuang-buang hidup yang masih kamu punya. Bu Ratna." "Dan menggunakan putriku sebagai semacam kelinci percobaan untuk mencari tahu perasaanmu, itu egois dan itu salah." Mata Mama ganas sekarang. "Tapi saya bisa lihat kamu tahu itu. Saya bisa lihat kamu merasa bersalah soal itu. Jadi ini yang akan terjadi. Semua orang menunggu. Kamu harus pergi terapi. Terapi sungguhan, bukan cuma obat. Kamu akan mengatasi masalahmu seperti pria dewasa alih-alih bersembunyi di balik uang dan kontrolmu." Mama menunjuk jari ke Dimas. "Dan kamu akan membebaskan putriku dari kontrak ini segera." Intan protes. "Diam, Nak. Saya belum selesai." Mama mengarahkan jari itu ke Intan. "Dan kamu, kalau kamu mau terus bekerja untuk pria ini, itu pilihanmu. Tapi itu harus pilihan, bukan kewajiban. Kamu mengerti?" Intan mengangguk, terlalu kaget untuk berbicara. Mama menatap kembali ke Dimas. "Kamu cinta putriku?" "Saya." Dimas menelan dengan susah payah.